harusnya kita 26 orang ya. Mahasiswa tercatat di saya 24. Oke. Boleh saya absen dulu nih ya. Biar sambil ini. Oke, Putri Salma ada? Hadir, Bu. Oke, Adril Baran? Hadir, Bu. Adinda Puspa? Hadir, Ibu. Oke, Aksal Muhammad? Hadir, Ibu. Oke, Ahmad Fikri? Hadir, Ibu. Aulia Rahmi? Hadir, Bu. Iren Nur Syamsi? Hadir, Ibu. Alfira Fajri? Hadir, Ibu. Oke, Dita Az-Zahra? Hadir, Bu. Tanya nih, kalau orang ini Muhammad Bagus? Hadir, Bu. melihat ke laki-laki, Belia Marsha? Hadir, Ibu. tipenya seperti apa sih kalau perempuan? Kalau Ataya Sekar? Hadir, Bu. yang seperti apa sih ke yang perempuan? Coba. Oke. Laras? Hadir, Ibu. Kalau misalnya Regina Kalista? Hadir, Bu. lihatnya yang apanya gitu. Di Indonesia tuh Oke, Emira Bahar? misalkan Hadir, Bu. kayaknya dia saya pengen Amadea Safa? saya melihat dia tuh apa gitu. Ya. Kalau laki-laki ke perempuan Izin ke belakang juga barusan. sama. Akan Oke, Kirei Tazkia? Hadir, Ibu. suka dengan dia. Apa yang disukainya itu? Tipenya Andini Nurul? Hadir, Bu. ada yang menjawab? Kansa? Hadir, Ibu. Salah satunya Devania? Hadir, Ibu. Rania Andini? Hadir, Ibu. Sabita? fisik. Hadir, Ibu. Fisik anu kirei Dara Rahma? Hadir, Bu. agak Devansan Dan Bima Basudewo? Tome Metame. Oke, Bima berarti yang belum hadir ya? Sorry itu Devansan kan. Devansan akan deh. Yang lain 425. ada yang tentang sikap nggak? Atau karakter, oh ternyata anak ini mah akarui. Apa akarui? Oke. Ingatnya akarui? Ini ada yang keluar ya barusan? Siapa ya? Oke, jadi kalau di catatan saya dari SIAT itu ada 24 mahasiswa di kelas ini. Nanti kita akan membagi kelompok nih menjadi 5 orang satu kelompok. Tapi berarti bakal ada yang 4 orang satu kelompok nih kalau kayak gini. Nah, nanti kita tunggu keputusan dari tim ini ya, tim asisten ya. Apakah kalau di jumlah total secara keseluruhan mahasiswa yang mengambil kapselak di seluruh kelas itu 25 jumlahnya kelipatan 5 atau enggak? Kalau misalnya emang kelipatan misalnya emang harus ada yang 4, berarti kita nggak berubah nih, kelasnya tetap seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ada yang kalau misalnya memang harus cukup 5 dibagi 5 semua, mungkin nanti akan ada teman kalian yang nambah masuk ke kelas ini. Oke, ini Bima baru datang nih berarti. Oke, tapi tetap 25 ya. Ya, sudahlah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kelas hari ini ya. Nah, udah pernah tahu belum kuliah kapselak tuh kayak gimana? Hilman mah nggak ganteng, tapi pintar. Asal nggak tahu. Belum. Oke, jadi setiap, oh ya, kalau jadwal kita kayaknya akan berubah jadwal ya. Jadi kemungkinan kita akan berubah ke hari Rabu pagi jam 7.30.
Kebetulan Rabu pagi kemarin saya harus ke Jatinangor, jadi untuk pertemuan pertama ini kita jadwalnya tetap di Kamis pagi dulu. Insya Allah mulai minggu depan kita akan pertemuannya menjadi hari Rabu pagi. Kenapa Bu berubah? Itu bukan karena saya berhalangan atau apa, tapi karena si kuliah Kapselak ini nanti kita akan main games. Oke. Kita akan main games. Nah, di games ini ada kuotanya gitu loh. Jadi satu pertemuan itu atau satu kali main game dalam satu waktu itu maksimal 50 orang kalau nggak salah gitu ya. Karena maksimal 50 orang jadi nggak bisa bareng-bareng semua kelas paralel di jadwal yang sama gitu. Jadi harus ada jadwal yang berbeda gitu. Itu aja sih sebenarnya gitu. Biar kayak kalian aja kalau misalnya di rumah pakai wifi itu kan berarti kuotanya misalnya berapa untuk berapa device ya. Nah, ini juga sama gitu loh. Ini cuman bisa dimainkan untuk kalau nggak salah maksimal 50 device gitu. Nah, makanya kalau misalnya 50 device kita aja udah 24 tambah dosen 1, asisten 1 itu harusnya jadi 26. Nah, belum lagi kelas yang lain kan, gitu loh ya. Jadi daripada kita kurang nyaman mainnya nanti, ya udah mendingan waktunya jadi agak ada yang beda-beda. Kalau nggak salah ada yang hari Jumat juga ya untuk perkuliahan Kapselak ini. Oke. Main games apa sih Bu? Siapa yang suka main games di sini? Main games apa sukanya? Oke. Apa main games The Sims gitu ya? Masih musim nggak sih Sims? Ini. Atau apa ML? Gitu. Atau apa? Perempuan juga main ML ya gitu. Maksudnya saya juga nggak nyangka ternyata anak saya yang perempuan izin mah boleh nggak main ML? Hah? Kata saya gitu. Kirain dia nggak suka ya kayak gitu. Oke, ya jadi intinya kita akan have fun di kuliah Kapselak ini, makanya walaupun jam 7.30, walaupun kalian nanti akan kuliah lagi apa sih ya, auditing 1. Dan kita bisa ketemu dengan biasanya nyambung. Atau udah pada habis, kalau hari Kamis kalian jadwalnya habis Kapselak ini ada kuliah lagi nggak? Ada Ibu. Apa? Dapat apa? Kuliah apa? SADM kalau nggak salah. Oh, ini SADM. Oke. Nah, kalau ya pokoknya hari Senin kalau hari Rabu setelah kuliah Kapselak ada kelas juga. Screenshot nggak? Tolong. Videonya buka. Nggak ada. Kalau nggak ada, yang pasti adalah kalian jangan lewatkan kelas Kapselak ini ya, gitu loh. Nah, jadi intinya kalau di kelas Kapselak ini kita lebih banyak mengasah soft skill kita. Jadi alhamdulillah di prodi akuntansi kita ini nggak cuma dilatih hard skill-nya, yaitu ilmu-ilmu teori yang kalian dapatkan di mata kuliah lain, itu ya. Nah, tapi bagaimana cara kita merangkai semua mata kuliah yang kita dapatkan di kelas-kelas sebelumnya itu dalam dalam satu permainan. Permainan apa nih? Permainan seolah-olah kalian akan akan membuat satu bisnis. Oke. Nah, ada yang nggak tahu? Jeremy Pauline? Atau tahu semua? Siapa? Tahu. Tahu ya, gitu ya. Jeremy Pauline menurut saya itu tokoh anak muda zaman now gitu ya. Rata-rata semua anak atau semua orang tuh tahu lah ya gitu ya.
dia nggak cuma pinter aja dalam akademiknya, tapi ternyata dia juga bikin satu lini bisnis yang awalnya sebenarnya cuman berdasarkan iseng dia aja ngasih tantangan buat kakaknya ya kalau nggak salah. Ada yang tahu apa dia bikin bisnis apa? Menanti, Bu. Wis, Dara. Udah pernah nyobain, Dara? Udah, Bu. Siap-siap ya. Enak nggak? Lumayan. Sama aja sebenarnya teh gitu ya. Teh dikasih apa? Dikasih. Waktu itu saya coba leci-nya, berarti dikasih leci ya, gitu ya. Dia sebenarnya sama aja gitu sama bisnis-bisnis lain gitu ya. Tapi kenapa dia menjadi booming? Nah, itu pasti ada alasannya. Ada apa di balik tehnya si menanti ini sehingga kalau nggak salah kemarin saya sempat lihat juga di feed IG saya, ya itu mentornya tuh nggak sembarangan gitu ya. Sehingga si menanti ini akan diprediksi akan maju juga gitu loh, maksudnya akan sukses ke depannya. Nah, kita juga akan bikin satu perusahaan minuman gitu loh. Oke, kita bakal jualan lemon. Oke, air lemon katanya gitu. Nah, loh. Oke, atau apa ya? Kita akan jualan jus gitu loh. Jus apa nanti kita akan lihat jus apa aja yang akan kita jual gitu. Ada pilihan-pilihannya. Nanti kalian akan menentukan untuk di daerah ini, misalnya dari mulai satu outlet gitu ya, satu gerai, nanti kalian akan menentukan kalian akan punya gerai di mana aja, akan punya berapa gerai, kemudian kalian mau jualan apa. Nah, itu yang akan kita pikirkan. Tapi mikirnya nggak sendiri, nanti kalian akan mikirnya bareng-bareng sama satu tim. Oke, nah makanya soft skill lain yang akan kita olah di sini adalah bagaimana kita akan bekerja dalam satu tim. Oke, jadi di saat ini kalau kita main games juga kesel nggak sih kalau tim kita ngeselin gitu ya? Oke. Atau misalnya ternyata tim kita internetnya jelek di rumahnya. Nah, kita kesal tapi udah gimana gitu ya. Dia juga bukan yang nggak mau perform dalam games tersebut. Cuman ya ada hal-hal lain misalnya ya internetnya lagi drop dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang akan kita hadapi di mata kuliah Kapselak ini. Kebayang? Jadi intinya kita akan mainnya berapa lama ya? Coba. Kak Brian udah ada di sini. Oh iya, Kak Brian udah ada di sini. Baru masuk. Oke. Dalam satu games kita main berapa menit ya, Brian? Kalau kemarin saya sama yang lain itu kemarin sempat discuss 2 kali 40 menit Bu rencananya. Bener kan Mel? Halo. Meli lagi di kelas A juga katanya. Bener kan Mel ya? 2 kali 40 menit ya? Oke, berarti kita akan 2 kali 40 menit gitu. Kita akan main 2 kali 40 menit. Beneran nggak akan terasa kalau misalnya 40 menit itu udah ternyata udah selesai lagi 40 menit gitu ya. Nah, 40 jadi 40 menit cepet Bu. Sebenarnya iya, kalau makanya nggak kerasa. Kalau udah ngikutin game bener-bener ngikutin udah terasa Bu. Oke. Malah 40 menit rasanya kurang ya gitu ya. pengen main lagi. Ya tenang aja, nanti kita akan main ya intinya adalah nanti setelah pertemuan ini PR kalian adalah untuk membentuk satu tim. Kak Brian di sini saya lihat di absen itu ada 24 mahasiswa di sini. Secara keseluruhan udah dihitung belum peserta kuliah Kapselak ini ada berapa orang? Kalau saya lihat absensi itu kelas A sampai D itu 24 orang, Bu. Nah, kalau untuk kelas E itu karena English class itu 18 orang kalau nggak salah, Bu.
18 Tapi orang. ada beberapa orang juga yang belum ngambil karena ada yang Nggak ada isu materi. sama matkul AKL ya Bu ya. Itu mungkin Beda-beda sih. nggak tahu sih itu bakal dimasukin ke kelas siapa. Nanti tuh kita discuss lagi sih Bu sama tim TA kurang lebihnya. Oke, berarti untuk sementara sampai batas waktu PKRS kita anggap kelas ini ada satu kelompok yang 4 orang aja ya. Iya Bu, kurang lebihnya kayak gitu Bu. Oke, jadi kita akan di kelas ini berarti kita akan punya 5 kelompok yang 4 itu anggotanya 5 orang, tapi satu kelompok anggotanya cuma 4 orang ya. Nanti mangga kalian kalian bikin kelompoknya. Kita perlu WhatsApp grup nggak? Untuk komunikasi kayaknya kita perlu ya, gitu ya. Nanti saya bikinin WhatsApp grupnya, nanti linknya saya share ke Google Classroom aja, biar kalian nanti join. Oke, sebelum saya mulai, ada pertanyaan? Kira-kira kemana nih teman-temannya? Bu, bukannya udah mulai tadi, maksudnya mulai ke materinya. Belum, Bu. Belum. Oke, untuk semester ini, setahu saya sampai dengan UTS itu kita masih full daring ya, gitu. Karena ternyata pandeminya malah ada gelombang 3 ya. Tadinya kita udah siap-siap untuk hybrid gitu ya, ada pertemuan tatap mukanya juga, tapi ya ternyata ya sudahlah, kita mendingan di rumah aja dulu sekarang, jaga kesehatan gitu loh ya, jangan terlalu banyak ke luar rumah dan sebagainya, dan ya mudah-mudahan internet di rumah selalu lancar ya. Saya juga kadang-kadang agak drop juga. Oke, kita masuk dulu ke overview mengenai si games ini tuh games apa sih gitu ya. Izin share screen ya. Yang saya panggil namanya, katakan hai dan tolong dibuka videonya. Deska. Oke, Kapita Selekta Akuntansi. Nah, ini. Hai, kalau misalnya tadi kita nama gamesnya ini adalah Monsoon Sims. Oke, ini apa sih? Dia adalah sebuah aplikasi game simulasi bisnis. Sim itu simulasi ya, gitu. Sama kayak The Sims ya, sebenarnya itu dari simulasi juga gitu. Aplikasi game simulasi bisnis atau business simulation game ini yang berbasis virtual. Jadi asumsi bahwa kalian akan bikin satu bisnis. Oke. Ini ada tim intinya, ada Abi Tarbia, Alex Ong, Siddhartha Gunawan, Donald Lim, dan Vivin Ong yang merupakan tim inti yang mengembangkan Monsoon Sim ini. Platformnya dia udah dibikin atau sudah digunakan dalam pendidikan bisnis sejak tahun 2013. Jadi udah lumayan lama ya, udah hampir 8 tahun. Oke, kemudian 9 tahun gitu. Oke, hingga saat ini Monsoon Sim telah memiliki lebih dari 70.000 pelajar terdaftar dan basis pengguna yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Jadi kalian nggak cuma di Indonesia aja yang pakai ini, justru ada dari Australia, Hong Kong, Cina, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia pastinya. Oke. Moto dari Monsoon Sim ini yaitu mentransformasikan cara penyampaian pengetahuan bisnis kepada mahasiswa atau peserta didik dengan beberapa poin keunggulan, yaitu dia bilang easier to teach. Jadi ini easier buat dosennya untuk mengajarkan atau memberikan wawasan baru kepada kalian. Kemudian more to teach, ada lebih banyak lagi materi yang bisa tersampaikan. Easier to learn, itu buat kalian. Dan more to learn, kalian mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat atau banyak yang dipelajari di mata kuliah ini.
seperti yang tadi saya sampaikan, ini nggak cuma tentang teori aja, tapi juga kalian belajar untuk kerja tim. Nah, hati-hati, kerja tim ini nanti juga akan dinilai ya, gitu loh. Bagaimana kalian bekerja dalam satu tim, apakah kalian sebagai ya dalam satu tim biasanya akan ada leader gitu. Siapa yang akan, apakah si leader ini nanti juga akan melakukan perannya sebagai leader, atau misalnya dia justru tidak dia lebih prefer kerja sendiri gitu, dia nggak bagi-bagi tugas sama teman-temannya. Nggak boleh juga kayak gitu ya. Nah, karena yang namanya tim itu ya berarti kerja tim gitu. Nah, Monson Sim ini memungkinkan pendidik atau dosen atau guru untuk mengubah cara mereka mengajarkan konsep bisnis katanya. Jadi kami itu sebagai pengajar, setiap individu dapat mengkonfigurasi konten kursus yang sudah disediakan. Jadi nanti saya atau tim dosen dibantu dengan para asisten itu bisa mengkonfigurasi kita pengennya seperti apa si games ini. Oke, kemudian sebagai pengajar, setiap individu dapat membiarkan peserta didik melakukan pembelajaran mandiri melalui simulasi dan gamifikasi permainan basis virtual. Ada istilah gamifikasi ya, saya juga baru ngeh gitu ya. Jadi game di bahasa Indonesia kan menjadi gamifikasi. Oke, kemudian kami, guru, dosen, atau pengajar dapat menjadi fasilitator dan motivator di mana konsep belajar tidak hanya berkutat dengan teori saja, peserta didik belajar dengan bereksperimen. Jadi kalian di sini nggak ada, di sini nggak cuma targetnya adalah laba ya, gitu ya. Tapi bagaimana kalian bisa running si perusahaan ini, nanti akan ada tingkat kesehatan perusahaannya dan sebagainya. Oke, awalnya kita akan membentuk tim yang akan mengelola semua proses bisnis perusahaan. Semua proses bisnis perusahaan itu apa aja nanti kita akan bahas. Kemudian partisipan akan membuat berbagai keputusan dan melaksanakan tugas yang kompleks dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dari virtual company mereka. Virtual company ini lagi musim ya, kita NFT ya sekarang. Oke, jadi semua yang berbau virtual saat ini lagi hangat sebenarnya. Kemudian menganalisis laporan akuntansi untuk membuat keputusan bisnis dan mencapai Oke, jadi kita lihat di sini ada, mungkin di sini kita lihat ini leadernya, ibaratnya kalau kalian lagi kuliah offline nih. Oke, kemudian ini adalah teman-teman, ada 4 orang teman-teman ya, bisa jadi dia bertugas sebagai bagian gudang atau bagian pengadaan, misalnya ini bagian penjualan, bagian marketing dan sebagainya, nanti akan dibagi-bagi tugas biasanya. Oke, nah ini nih, walaupun agak agak blur ya. Nah ini nanti kita akan ada berkaitan dengan maintenance ya. Kita kalau misalnya punya bisnis, kita sewa lahan gitu ya, sewa gerai, berarti ada biayanya kan, ada minimal biaya sewa dan biaya perawatannya mungkin gitu. Oke, kemudian ada customer service, ada human resource, kita akan mempekerjakan berapa staff di sana. Kemudian yang pasti ada finance untuk penagihan dan sebagainya. Kemudian ada MRP, procurement berkaitan dengan MRP-nya, kemudian planning-nya seperti apa. Yang memungkinkan bahwa kita akan membeli ke vendor, nanti kita akan milih vendornya yang mana aja. Nah, kemudian berkaitan dengan klien ya, pasti kalau udah barang masuk berarti berkaitan dengan logistik and warehousing, kemudian ada production-nya. Ada penjualannya, mau besar mau kecil, kemudian yang pasti adalah retail sales. Nanti akan ada
Nggak mau ya. ada lelang terbuka misalnya gitu, ada orang-orang yang membutuhkan Sama jauh penjualan baru air lihat. dalam jangka waktu yang banyak, Lihat kan dalam waktu kemarin. jangka waktu tertentu, kemudian penjualannya cukup besar. Dan tidak lupa kita akan marketing kemana nih? Kira Nanti kalian mau udah ya. marketingnya di TikTok, mau lewat IG ya, gitu loh. Silahkan. Nah, atau misalnya mau lewat flyer gitu. Nah, itu nanti kita akan tentukan gitu. Oke. Sampai saat ini sih karena semua orang punya gadget dan semua orang gadget mania gitu ya. Maksudnya apa-apa itu adalah gadget itu adalah bisa dibilang barang yang nggak boleh ketinggalan gitu ya. Dan saat ini yang paling top itu adalah TikTok kayaknya ya untuk marketing. Apa-apa diviralin, ya nggak sekarang? Yang nggak terlalu yang nggak terlalu heboh juga jadi viral aja dulu gitu loh. Yang penting viral dulu, nanti kualitas belakangan. Kadang-kadang ada kayak gitu sekarang. Oke, kemudian data analytics juga ada di sini disediakan. Oke, live access, kemudian data analytics yang berkaitan dengan hal-hal yang ada gitu, yang terkait dengan bisnis kita, dan ada reportnya juga, dashboard dan report. Saya semua hari di rumah sakit itu kena. Oke, kita lihat di Mansan SIM ini. Sekarang lagi di sini di Bandung. Jadi hati-hati kalian jangan sampai ada air yang saya itu cuman saya dan teman-teman asisten itu cuman sebagai fasilitator. Intinya yang main itu, yang melakukan yang membuat bisnis ini jalan itu adalah kalian gitu loh. Apakah kalian bisa ngobrol? Bisa banget gitu loh. Bisa ngobrol setim itu bisa gitu loh. Oke, jadi kalian lah yang akan menentukan bagaimana nanti bisnis ini akan berjalan. Oke, ini ada di sini ada environment management, kemudian ada Mansan SIM business process, experimental learning platformnya seperti apa. Kemudian ada educator tools buat dosen dan para TA-nya, dan ada simulation configuration di sini. Kita lihat di sini kalau lingkungan manajemennya tuh apa aja sih? Ada yang pasti ada timnya, ada playernya, kemudian di sini dianggap ada robotnya katanya ya. Kemudian ada assessment, timing dan tempo. Nah, kalian kalian itu cuman dibatasin oleh waktu ya. Ya tadi yang Kak Brian sampaikan adalah waktunya 2 kali 40 menit. Gitu loh. Jadi kalian sebenarnya bisa main sebebas mungkin, tapi yang kalian ini bukan apa sih istilahnya, bukan variabel. Ya pokoknya kalian hanya dibatasin oleh waktu gitu loh. Jadi waktunya itu terbatas. Nah, nanti kalian juga akan dapat sertifikat katanya. Oke, ada configuration-nya tuh ada siapa aja. Di sini pastinya ada customer yang akan beli, ada suppliers-nya, kemudian ada vendor, kemudian ada produknya, dan ada service-nya. Ada warehouse-nya, juga ada gudang ya. Bisa jadi gudang itu nanti kita akan sewa. Belum, kalau misalnya kita nanti akan ada sampai bahwa dari gudang, dari wholesale ke gudang kita itu, atau dari vendor, dari supplier ke gudang itu berapa lama. Nah, itu ada waktunya. Kayak 2 hari kah atau 3 hari gitu loh. Kalau kita beli, misalnya ada supplier yang lebih murah harganya, tapi tapi dia
jauh misalnya gitu. Misalnya kalian punya toko di Bandung, punya gerai di Bandung. Kalau kita beli di Surabaya itu harganya lebih murah gitu daripada supplier yang ada di Bandung. Tapi kalau kita belinya dari Surabaya itu nanti nyampe ke Bandungnya itu ada misalnya waktu yang dibutuhkan misalnya 3 hari. Beda kalau kita beli yang di Bandung harganya memang agak lebih mahal, tapi barangnya nyampe sehari juga nyampe misalnya gitu. Nah itu hal-hal tersebut itu yang harus kalian perhatikan. Oke, ada mesin juga misalnya nanti ada perawatannya, kemudian currency-nya apa, location, nanti kalian akan menentukan lokasi-lokasi, employee-nya ada berapa, banks, ya pasti untuk penyimpanan uang dan departments apa aja. Oke, ini untuk dosen itu dan asisten dia akan melihat configuration sharing, jadi nanti walaupun kalian kerja dalam satu tim, kami bisa melihat bahwa siapa yang melakukan aktivitas. Jadi aktivitas tingkat keaktifan kalian di dalam tim itu bisa kelihatan. Jadi itulah tugas kami, dosen dan fasilitator termasuk asisten yang ada di sini untuk melihat aktivitas kalian di grup, di tim, gitu. Nanti akan kelihatan, misalnya ada timnya Andini, Belia, kemudian Adinda, Regina, dan Kire ini berlima, misalnya gitu. Nah nanti Adinda ngapain aja di grup misalnya gitu. Regina ngapain aja di grup. Apakah Regina yang melakukan pembelian misalnya gitu. Kemudian Kirei yang menentukan di mananya lokasi gerai kalian, penjualan kalian. Nah, itu nanti bisa kelihatan. Misalnya Adinda yang bagian e-commerce misalnya gitu. Adinda yang lihat e-commerce-nya. Andini misalnya yang marketingnya, Andini yang menentukan marketingnya mau apa. Nah, itu nanti akan kelihatan di sini. Oke, kemudian scoring matrix. Nah, scoring matrix ini nanti tergantung matrix ini beda warna. Kalau kalian lihat ya, beda warna itu menunjukkan masing-masing hal yang dinilai nantinya. Masing-masing indikator penilaian lah. Nanti kalian akan dikasih tahu indikator penilaiannya apa aja. Dan ini ada game report-nya. Oke, nanti ini biasanya ada, ini berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kelompok berarti. Kita nanti bisa membandingkan. Oke. Nah, kemudian, nah ini sih untuk kalian pahami aja bahwa dengan Mansansim ini mengubah cara kami untuk mengajarkan mengenai proses bisnis gitu loh. Jadi kalau biasanya itu kami dosen sebagai fasilitator itu harus benar-benar tahu mengenai subject matter-nya, kemudian create course materialnya kita bikin gitu ya, modul praktikanya. Oke, share experience, kemudian apply physically in front of student, kita harus muncul di depan gitu ya, udah nggak musim lagi, apalagi zaman pandemi ini banyak kuliah daring ya, pasti jadi ya kalau yang ini udah pelan-pelan menurun lah kebutuhan untuk physically in front of student ini. Kemudian and can inspire learners. Kemudian, nah kalau di sini itu intinya si dosen itu ya fully can inspire learners aja gitu loh. Oke, jadi apa yang saya lakukan itu cuman untuk menyemangati kalian sebenarnya gitu loh. Menyemangati karena benar-benar tugasnya sebagai fasilitator. Oke, kita lihat di sini. Kalau dulu kalian itu mempelajari finance doang, human resource doang, logistik doang, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini dengan Mansansim ini kalian
udah bisa langsung ya, nggak ada kotak, nggak ada batas-batas lagi gitu, udah langsung apa namanya, kalian harus bisa semua gitu loh, harus menguasai semua, harus memahami semua gitu. Oke, jadi karena dalam satu games ini semua keluar gitu, semua materi keluar. Jadi di sini nggak ada jurnal, walaupun ada jurnal nanti ada jurnal juga gitu loh. Ya tapi Nah, nggak Bu, ada ya. tapi ini nggak susah, Bu. Iya, Masih jurnalnya ya, maksudnya jurnal. pengakun tapi lebih gampang lagi, Bu. Nah, itu saya baru ngomong itu. Jurnalnya masih level pengakun lah gitu loh. Maksudnya nggak ada jurnal akuntansi ini lanjutan AKL nggak ada. Jadi teman-temannya nanti bakal bukan hanya simulasi megang pura-pura megang bisnis, tapi bertanggung jawab dalam megang ini sih, Bu. Pencatatan megang ya. pencatatan juga. Make sure bahwa pencatatan itu berjalan dengan baik. Seperti itu sih, Bu. Iya. Makasih, Brian. Maksud saya nggak ada jurnal yang jelimet gitu tuh nggak ada gitu loh. Yang intinya ada jurnal-jurnal ya, intinya mostly pengakun lah. Jadi kalian refresh lagi pengakunnya. Tapi belum tentu dia itu. Oke, kemudian ini biasanya kalau dulu kalian cuma belajar dari dosen, e-learning, quiz and exams, dan project-project. Kalau misalnya di sini kita bisa belajar dari banyak aspek gitu ya. Kata omoi, bagi saya itu dan termasuk dari kesalahan-kesalahan. Jadi nilai itu nggak cuma dapat dari bahwa kalian dapat apa namanya laba tinggi aja ya gitu ya. Nah nanti kalian juga belajar banyak aspek yang akan dinilai gitu. Dan intinya kalian makin kompak itu pasti akan mendapatkan hasil yang akan lebih maksimal. Oke, dan ternyata ini ada kompetisinya juga dari tahun 2015, itu dikompetisikan di Singapura, 16 di Singapura, 17 Thailand, 18 Singapura, 19 Hong Kong, dan untuk yang tahun 2020 dan 2021 kayaknya ada juga tapi online gitu loh. Jadi nggak offline seperti ini. Oke. Nanti kalian juga akan mendapatkan modul yang digunakan dalam simulasi bisnis ini. Jadi intinya biasanya kalian akan mendapatkan modul sebelum pertemuan dimulai untuk dipelajari. Nah, kemudian kita akan bikin resume modulnya nggak, Kak Brian, atau nggak? Bahwa teman-teman udah pada membaca si modul ini. Kalau dari TA-nya sih belum ada ini sih, belum disuruh bikin resume untuk paling nanti pembuktian untuk udah baca atau enggaknya ya di performa di game. Tapi kalau misalnya yang sudah dewasa, ya intinya kalian diharapkan untuk membaca dulu ya si modul ini sebelum pertemuan dimulai, karena si modul ini dibuat dengan tujuan untuk membuat mahasiswa itu lebih termotivasi mempelajari bahan ajar simulasi, sebuah proses dan simulasi dalam berbisnis, dan merintis sebuah usaha dalam jangkauan virtual. Oke, jadi nanti kalian intinya jangan pas datang, ya modulnya kalau nggak salah nggak banyak sih gitu loh. Maksudnya nggak yang tebel gitu modulnya, nggak yang banyak slide-nya, enggak gitu loh. Jadi benar-benar sambil di sela-sela kalian main gadget gitu loh, bisa kalian lihat dulu lah sebentar, pelajari dulu sebentar, paling 10 menit juga udah beres. Okay. Kemudian pembentukan kelompok, nah ini satu kelompok maksimal 5 orang, dan kalian nanti tentukan namanya apa, bisnis kalian mau apa namanya. Ya, jadi tadi Sensei. Terserah mau apa, mau misalnya mereka berusaha ya terserah deh mau apa yang kalian suka untuk bisnis kalian. Oke, udah kayaknya ini. Untuk diberikan kepada sampai sini ada pertanyaan? Atau orang yang disukai gitu ya, atau kepada sobatnya. Kalau nggak ada, sebenarnya itu aja. Nanti teknis
permainannya seperti apa? Ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau ditambahkan, Kak Brian? Mungkin tadi kelas ini belum dibacakan peraturan ya Bu ya? Oh ya, belum. Mungkin saya bacakan dulu deh Bu sebelum kita bubarkan kelasnya buat supaya teman-teman mengerti terkait dengan teknis ini, teknis kelas hari ini. Teman-teman bisa cek ya peraturannya di Google Classroom, aku udah post, tapi aku izin bacain lagi supaya nanti kalau ada yang teman-teman nggak jelas bisa aku jelasin di sini atau Meli bisa jelasin di sini. Pertama-tama untuk peraturan praktikum Kapselak sendiri itu adalah akan dilaksanakan pada jam mata kuliah Kapasitas Akuntansi sebanyak 16 kali pertemuan yang dimulai per hari ini ya, tanggal 17 Februari 2022, dan itu waktunya per kelas itu beda-beda, jadi nanti kelas B akan mengikuti jamnya kelas B. Kedua, praktikum itu akan diadakan secara berkelompok. Nah, diharapkan banget nih teman-teman semua sudah dapat membentuk kelompok pada minggu pertama praktikum. Jadi which means hari ini teman-teman udah mulai bikin kelompok, dan nanti setelah teman-teman bikin kelompok, tolong di-submit di Google Class, di kelas biar kita semua tahu di grup WA nanti atau di grup lain nanti atau Meli buatin. Terus kita bisa, kalau teman-teman udah bikin kelompok itu, kita bisa mulai praktikum kita pada minggu depan gitu. Jadi teman-teman harus make sure dulu dapat anggota kelompoknya masing-masing dan udah mulai discuss terkait dengan permainan nanti ke depannya mau bagaimana dan seperti apa gitu. Terus kedua, ya tadi ya diharapkan bergabung dalam live group bersama praktikan lain yang sudah disediakan oleh TAPS, dan nanti juga akan ada WA group juga dari Bu Devi terkait dengan informasi-informasi terkait kelas juga join. Nanti di antara dua grup itu akan ada informasi penting terkait dengan praktikum kita ke depannya. Nah, jika ada praktikan yang berhalangan hadir, harap segera menghubungi TA-nya masing-masing maksimal H-1 sebelum jadwal praktikum. Perlu teman-teman ketahui kehadiran juga sama ya peraturannya seperti di peraturan perkuliahan, yaitu minimum adalah 80%. Jadi teman-teman harus pastikan kehadirannya itu baik-baik saja, karena ketika kehadiran teman-teman udah di bawah 80%, maka akan berkonsekuensi pada nilai akhir teman-teman yang nggak ada. Terus kelima, praktikum akan terbagi menjadi 3 rangkaian umum. Itu akan dimulai dengan latihan atau tutorial. Itu teman-teman akan belajar per modul kapselaknya, itu Munsun SIM itu seperti apa, itu latihan. Sesi pengambilan nilai, jadi dari modul itu teman-teman akan mengambil nilai. Jadi kita akan memastikan bahwa teman-teman sudah familiar ya sama modul yang dikeluarkan, dan juga presentasi. Presentasi ini adalah sebagai presentasi laporan terkait dengan kinerja teman-teman. Dan teknis rangkaian untuk ketiga rangkaian umum ini itu adalah pertama dari latihan. Latihan itu merupakan rangkaian awal di mana praktikan akan menjalankan Munsun SIM sebagai latihan untuk persiapan bermain pada rangkaian simulasi. Itu akan diadakan selama 2 kali 40 menit, tadi udah dijelaskan, dan akan dilaksanakan pada minggu pertama setiap modul berlangsung. Nah, minggu pertama setiap modul berlangsung berarti which means setelah misalkan sesi presentasi untuk modul pertama itu langsung ke modul kedua. Jadi itu hitungannya jadi minggu pertamanya. Nanti timeline-nya akan dijelaskan lagi kalau teman-teman belum ngerti. Terus praktikan akan dibagikan game code untuk sesi latihan maksimal 5 tim yang dapat bergabung dalam satu sesi rangkaian tutorial atau latihan. Nah, itu game code-nya nanti akan dibagi sama TA-nya beserta KPI yang akan dikeluarkan. Jadi teman-teman nanti bisa menyiapkan strategi apa saja yang akan dilakukan dari KPI tersebut. Terus teknis rangkaian pengambilan nilai itu sebagai berikut. Nah, rangkaian pengambilan nilai akan dilaksanakan pada jam mata kuliah berlangsung, itu jamnya untuk kelas B di minggu kedua setelah pembagian modul.
Nah, terus praktikan diharuskan untuk menyiapkan jaringan dan hadir maksimal pada 10 menit sebelum jadwal yang tertera, karena pengambilan nilai ini sifatnya krusial, jadi teman-teman harus serius, teman-teman harus sudah standby ketika ambil nilai gitu. Jadi teman-teman harus udah ready ya, istilahnya jangan sampai ketelatan atau kesiangan. Terus berikutnya adalah keterlambatan lebih dari 5 menit dalam Monsoon Sim itu akan mendapatkan pengurangan nilai untuk kelompok tersebut. Maksudnya 5 menit dalam Monsoon Sim itu adalah misalkan gamesnya ini satu harinya 60 detik, itu ya hari kelima teman-teman nggak boleh telat. Nah, begitu pula misalkan kalau misalkan satu harinya 30 detik, ya hari ke-10 teman-teman maksimum udah bisa datang tuh, toleransinya seperti itu. Dan resikonya adalah kelompok, kalau misalkan ada salah satu yang telat, satu kelompok kena semua nilainya, jadi kena korting dari kami. Terus rangkaian pengambilan nilai akan dilaksanakan selama 1 kali 60 menit, di mana gamesnya hanya sekali dalam waktu 60 menit. Itu bisa dalam satu harinya 60 detik, ya, jadi istilahnya 60 hari, atau misalkan 120 hari, jadi satu harinya 30 detik dalam Monsoon Sim. Terus rangkaian pengambilan nilai berupa games akan dilakukan pada Monsoon Sim, itu juga teman-teman udah tahu. Terus sebelum memulai games akan diadakan sesi tanya jawab apabila ada materi yang kurang dimengerti oleh praktikan. Jadi nanti kita akan adain Q&A dulu supaya teman-temannya mateng kurang lebihnya seperti apa. Tapi Q&A-nya adalah seputar teknis, bukan secara strategi ya teman-teman. Karena strategi balik lagi ada di kalian yang memainkan games itu. Terus saat permainan dimulai, praktikan disarankan untuk menggunakan strategi terbaiknya dalam memenangkan games Monsoon Sim. Jadi strategi orang tuh beda-beda. Jangan sampai ada yang ngeduplikat strategi, karena ngeduplikat strategi belum tentu kalian bakal menang. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri atau diri kelompok kalian masing-masing. Jangan kalian dikit-dikit ngikutin kelompok yang lain, karena belum tentu bisa fit dengan kalian. Kurang lebih seperti itu. Terus ke-8, teknik presentasi akan diumumkan pada saat praktikum dimulai. Nah, untuk teknis presentasi kita masih discuss, sehingga nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan di kesempatan berikutnya. Terus teknis sesi materi adalah sebagai berikut. Jadi materi ini nggak akan dipresentasikan secara langsung di sini, kecuali memang benar-benar dibutuhkan. Itu jadi materi akan di-share di Google Classroom, dan di mana modul praktikum terdiri dari 4 bagian yang akan dibagikan melalui Line Official Account Tabs. Dari Line Official Accounts juga ada, dan juga dari Google Classroom juga ada, jadi teman-teman bisa buka dari mana aja itu. Terus pembagian modul dilakukan menurut pembagian sebagai berikut. Modul 1 itu hari Sabtu pada minggu kedua praktikum, begitu juga modul kedua pada hari Sabtu pada minggu kelima praktikum, modul ketiga pada hari Sabtu pada minggu ke-8 praktikum, dan modul keempat pada hari Sabtu pada minggu ke-11 praktikum. Materi yang di-share dalam bentuk modul pembelajaran dan video tutorial. Praktikan diharapkan sudah memahami isi materi di dalam modul dan video yang sudah disediakan sebelum rangkaian simulasi dimulai. Jadi kita konsepnya mungkin seperti Fata ya teman-teman. Jadi terkait dengan materi kita nggak ada pemaparan lagi, jadi materi udah cukup dipaparkan dari video dan dari modul, sehingga diasumsikan teman-teman sudah baca, dan ketika nanti mau kelas itu adalah sesi pertanyaan. Terus ke-10, bobot akhir nilai praktikum Kapselak adalah sebagai berikut. Perlu diketahui teman-teman, presentasi itu memiliki bobot sebesar 20%, itu akan diberikan oleh Bu Devi ya sebagai dosen di kelas ini. Terus peer review ada 10%. Peer review ini adalah questionnaire, di mana nanti ketika akhir kelas teman-teman akan kami bagikan questionnaire untuk menilai so far gimana sih kinerja teman-teman dalam kelompok, dan bagaimana peran aktif mereka gitu. Jadi kami ingin tahu teman-teman ini keaktifannya seperti apa, dan di Kapselak ini poin pentingnya adalah keaktifan. Kalau sampai teman-teman tidak aktif, itu akan merugikan diri teman-teman masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman harus aktif dalam timnya,
jangan hilang-hilangan, karena kalau hilang-hilangan teman-teman akan kena resikonya ya, teman-teman akan mendapatkan hasil yang buruk, dan juga teman-teman yang dalam kelompoknya juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik karena hasil kinerjanya kurang maksimal dan karena minimnya anggota kelompok. Terus games itu adalah yang mengambil nilai itu 4 kali, itu adalah totalnya akumulasi jadi 35%. Dan final games ya itu termasuk presentasi, dan games akhir itu adalah sebesar 35%. Jadi games akhir ini adalah pengganti UAS. Jadi teman-teman nanti terkait teknisnya kita akan jelaskan lagi ketika menjelang games akhir, dan teman-teman harus diasumsikan sudah bisa ya, karena kita harus mencapai CPL yang baik dalam kelas ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya berikan Bu Devi, kurang lebihnya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Udah bisa dilihat di Google Classroom juga ya, yang barusan diterangkan oleh Kak Brian. Jadi kalau misalnya kalau white day itu bukan hanya coklat saja. Nah, kalau Valentine itu kan coklat ya. Tapi kalau white day silahkan. Teman-teman udah boleh tanyakan? Aku mau nanya. Ya, cookies itu apa sih? Oke, Dita, gimana? Sebenarnya masih belum kebayang sih gamesnya ini bakal gimana. Cuman tadi kan katanya ada latihan. Nah, latihannya ini bisa nggak sih dilakuin di luar kelas gitu? Saya buat latihan sekelompok gitu misalnya. Itu nanti di kita masih rundingin terkait hal itu, tapi kemungkinan sih nanti akan ada lah seperti itu, tapi nanti diobrolin dulu setelah ini mungkin, karena kita juga mau lihat dulu ya di minggu pertama nanti efektif atau enggak. Seperti itu sih kurang lebih, Dita. Kalau misalnya Valentine standarnya itu. Makasih Kak. Mohon izin untuk menambahkan juga ya dari kita, kemungkinan besar bakalan ngadain ya, soalnya beberapa kelas lain juga ada yang sudah minta gitu kalau mau latihan di luar. Tapi mungkin bakalan kita obrolin lebih lanjut dulu, kira-kira teknisnya gimana, lalu juga jadwalnya gimana, dan juga kesediaan dari TA dan TA-nya kita gimana. Paling ya kalau dari kita sih sebenarnya bersedia aja, cuma nanti kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi. Oke, makasih juga Mel ya. Oh iya, teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk isi notes di grup kelas, soalnya di situ udah aku cantumin pendaftaran buat registrasi tim kalian. Di situ kalian bisa baca teknisnya bagaimana, dan juga aku tunggu kalau bisa sampai jam 12 hari ini ya. Makanya, tapi kalau kita ya kue aja gitu ya. Makaron itu adalah sebenarnya kue basah sebenarnya ya. Nah, jadi ada sedikit pergeseran nih, asalnya coklat. Coklat tetap ada, kue juga tetap. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Coklat mereka memberikan kue tart, atau misalkan tergantung orangnya. Ketika pacar kita nih sukanya kayaknya kue tart. Atau kalau mau dibaca-baca dulu boleh, atau kayaknya di YouTube ada juga ya, Mel, ini tentang Monsan Sim ini ya. Oh iya, ada Ibu. Nah, jadi misalnya tadi Dita belum kebayang ya, Dit ya. Dita beres kelas ini, mungkin kita sebentar lagi juga udahan gitu ya, sebelum kuliah jam 10.30 ya Dita ya. Nanti kan pertemuannya kelas selanjutnya kan jam 10.30. Dita masih ada waktu sambil ini nerusin sarapannya kali ya, bisa lihat-lihat Dita gitu loh di YouTube. Apa sih Monson Sim ini? Nah, ya gitu. Biar agak-agak kebayang juga. Oke. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Atau misalnya nanti ada pertanyaan, Mel, kita mau bikin grup WA atau enggak? Nah, tapi kalau grup WA boleh Ibu, boleh. Oke, nanti kita bikin ya kalau gitu. Ya, nanti saya bikin ini.
Oke, makasih Meli. Ya, kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sudahi dulu pertemuan hari ini, gitu ya. Selamat selamat googling dulu tentang Monson Team itu seperti apa, dan PR-nya adalah bikin kelompok ya, jangan lupa bikin kelompok maksimal 5 orang plus namanya mau apa, ya. Oke, udah. Mungkin itu aja ya Mel ya yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kak Brian udah, nggak ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin dari saya sih enggak, Bu. Paling teman-teman nanti tolong bikin kelompoknya dulu. Setelah teman-teman bikin kelompoknya, tolong di-submit ya, biar kita bisa tahu mappingannya kurang lebih seperti apa buat kelas ini. Dan tadi juga Ibu udah seperti poin ya, ada yang mau datang ya rencana nanti. Mungkin itu kita discuss ya, kelompoknya mana aja nih ya. Keputusannya nanti ada di teman-teman asisten aja. Saya ngikut aja. Pokoknya harus 5 tim, maksimal 5 tim, gak ada minimalnya. Satu nanti teman-teman harus bikin ya. Jadi jangan ada yang toto 4 sendiri gitu, nggak boleh itu. Mesti maksimal 5 lah gitu satu kelompoknya. Itu satu kelas itu 5 kelompok maksimal, nggak boleh lebih dari 5, nggak boleh kurang dari 5 juga. Seperti itu sih kurang lebihnya. Mau izin nambahin juga dikarenakan ya dari sistem Monson Team-nya juga maksimal tuh kita cuma bisa assign 5 tim. Jadi teman-teman semua dipastiin banget untuk anggota timnya itu maksimal 5 orang ya, dimaksimalin banget jumlah anggota timnya biar nanti bisa kebentuk 5 tim sekali dalam kelas ini gitu. Jadi biar running game-nya lebih gampang gitu. Oke. Ya, makasih Brian dan Meli. Ya, mungkin cukup buat pertemuan hari ini. Selamat ketika Valentine kalian dan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asisten bentar lagi ya saya buka. Baik Bu. Sebelum saya buka di